Audio Jungle. Berakidah kokoh kuat terhadap Allah dan syariatnya, menyatu dalam tauhid, berakhlakul karimah, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi, yang tersimpul dalam basrotan fil ilmi wal jismi, sehingga sanggup siap dan mampu hidup secara dinamis di lingkungan negara, bangsa dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi maupun ukhrawi. Simpulnya begini. Pendidikan di Al-Zaitun menghantar seorang peserta didik untuk jadi dirinya pada zamannya. Itu simpulnya. Kalau ini biasa, ini kan panjangnya ini karena nanti dalam penjabaran pendidikan. Tapi yang kita simpulkan lagi, kami di sini bukan mencetak. Kan orang sering mau dicetak jadi apa itu? Kan begitu pertanyaannya biasanya. Maka oleh saya mengatakan, kami ini mendidik ini mempersiapkan peserta didik, artinya pelajar, untuk jadi dirinya pada zamannya, zaman dia. Mau apa zaman dia nanti terserah, kita membekali saja. Nah itu simpul ini. Maka dibuatlah satu pipa. Maka saya memandang usia 25 tahun usia matang bagi seseorang. Dia mau jadi apa? Ya di situ dia. Mau jadi baik, silakan. Mau jadi lawan baik, silakan. Pokoknya dirinya. Jadi kalau hari ini katakan begini, simpulnya, ada orang-orang atau alumni Al-Zaitun yang tampil di TV misalnya, kok ada yang menjelekkan, ada yang membela. Nah itulah dirinya. Terserah. Menjelekkan, ya itulah diri kamu. Saya sudah membekali ini, sama bekalnya. Kira-kira gitu simpulnya. Kan ada tuh yang sekarang rame. Ini yang namanya free will. Kebebasan berkehendak. Nah, iya. Tidak mendikte. Tapi berkebebasan berkehendak. Tapi udah dipersiapkan. Gitu Pak ya? Bisa disimpulkan oleh orang. Dididik apa Al-Zaitun ini? Kan free will itu namanya. Eksposnya, diajarkan ini. Nah, itulah yang tampil. Berarti bukan diktator moderat. Free will itu namanya. Ya, jadi mempersiapkan. Kita persiapkan saja. Mau jadi apa kamu? Mau jadi apa kamu pada zamanmu. Terserah. Kira-kira begitu. Nah ini tujuan pendidikannya, antara lain di sini biasa dikena pesantren. Pertama, penguasaan merokok, jembatan emas menuju narkoba. Jembatan yang mesti diputus. Tidak ada seseorang pun yang terkena narkoba tanpa dimulai dari merokok. Putus. Itulah mungkin orang yang benci atau suka kepada Al-Zaitun. Awal dari candu, Pak. Iya, betul. Tapi dari sisi tanggung jawab negara, Al-Zaitun sudah melakukan untuk melindungi. Iya, kan anak bangsa. Iya, melindungi anak bangsa. Kita mau menghantar dia, harus sehat badannya. Jadi kalau orang tidak lawan anak bangsa, narkoba, berarti itu lawan negara. Ya. Kalau itu dari sisi itu loh, ya. Ya Bapak yang nyimpulkan. Kita kemarin ini tadi yang saya ceritakan, kita baca setting dulu areal yang ada. Jadi tadi kita 324 hektar itu ini. Bangunan ini ya, di sini. Ini 324, ini 1800. Tadi posisi kita di sini. Kita baru punya ada 5 gedung pembelajaran. Ini satu yang sekarang kita ada di dalamnya ini. Abu Bakar, ini namanya Umar bin Khattab, masih sahabat Nabi Muhammad. Kemudian ini Utsman bin Affan, sahabat Nabi. Ini Ali bin Abi Thalib, juga sahabat Nabi. Ini gedung Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Ini tapak gedung Insinyur Soekarno. Jadi namanya ini. Ada 2 tapaknya, sudah ada bentuk. Sudah pernah dipancang, peletakan pancang pertama, tapi belum kita bangun dulu. Kita sudah minta izin kepada Bu Megawati, sudah diizinkan. Namun ketika peresmian awal, Bu Megawati sedang ada acara di Bali, ketika beliau presiden, kemudian mengamanahkan kepada Pak Hendro Priyono waktu itu sebagai kepala BIN. Ini. Kalau ini Pak Harto langsung datang. Beliau yang meresmikan. Dan menginap. Apa namanya itu Pak?
Yang ini Bukan itu, yang Pak Soeharto. Gedung Jenderal Besar kita menamakannya, Gedung Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Di dalamnya kegiatannya apa tuh? Kegiatan ini perkuliahan universitas. Nah ini kalau ini tadi kosong, ada ini kegiatan sekretariat, ini pusat sekretariat. Kemudian ini untuk madrasah ibtidai atau SD, ini untuk SMA, sana MA, ini untuk SMP, semuanya. Ini tapak-tapak gedung. Kita merencanakan tapak gedungnya ada 12. Kemudian ini lapangan sepak bola ada 6 standar. Sekarang waktu meresmikan kita menggunakan nama Bupati Indramayu, namanya Pak Ope Mustafa Kolonel. Kemudian gedung kedua kita namakan Al Fajar karena pada saat itu ini Al Fajar pasangannya gedung ini Usman Al Fajar. Ini waktu itu Pak Menteri Pendidikan Malik Fajar, almarhum Profesor. Ya. Kemudian ini An-Nur pasangan gedung Ali. Ini yang meresmikan dulu Gubernur Jawa Barat Pak Nurdiana. Ya. Kemudian ini Al-Madani pasangan dari gedung Pak ini HMS. Al-Madani ini dulu diresmikan bersama masyarakat Madani yang dikoordinir oleh Pak Harmoko. Harmoko, kawan-kawan penerangan. Nah, kemudian ini asrama persahabatan. Ini dulu seluruh sahabat-sahabat saya baik dari Nasrani, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, semua kumpul di sini. Bahkan ada dari Yahudi dulu. Meletakkan batu pertama kita namakan persahabatan. Kemudian ada satu tapak gedung yang belum dibangun tapi sudah diletakkan batu pertamanya. Nah, ini oleh pendeta Rudi atau Rudolf Tendean almarhum, baru saja meninggalnya. Dia dulu pendeta di gereja Koinonia di Jatinegara. Nah, bawa pasukannya ke sini. Ya, saya juga pernah datang. Nah, kita meletakkan batu pertama, tapaknya sudah ada, membangunnya yang belum. Nunggu rezekinya. Ini kita namakan Gedung Kalimatun Sawa, artinya penyeru yang sama. Kalau asrama perempuan sama laki-laki ada gimana itu? Ini perempuan, ini laki, ini EMI SD. Jadi gini, ini asrama perempuan Al Mustafa kelas 7 sampai kelas 9. Ini asrama perempuan kelas 10 sampai 12. Ini asrama laki-laki kelas 9 sampai kelas 10 sampai 12. Ini asrama laki-laki kelas 7 sampai kelas 12. Kelas 7 sampai kelas 9. Ini SD dibagi 2, nanti ada laki dan perempuan jadi 1. Ini 6 lantai semua. Kalau jam belajar jam berapa? Jam 7 tepat sudah belajar. Sampai jam 12, jam setengah 1. Kemudian istirahat, makan, terus sore olahraga, belajar lagi di asrama. Jadi kita sistem kurikulumnya 24 jam. Iya, itu maksud saya. Sistem kurikulumnya 24 jam, sampai tidur pun masuk kurikulum. Gitu. Jadi mereka harus tidur jam berapa, harus bangun jam berapa, nah itu masuk. Berarti di luar ruang belajar sama di dalam asrama masing-masing ada instrukturnya atau ada pembimbing. Kalau dia di gedung pembelajaran guru, kalau di sana pembimbing asrama. Apakah pembimbing itu seniornya mereka atau di kamar ada senior kelas 12, karena kelas 12 ini yang kelas 12 setiap tahun kita berikan pendidikan leadership oleh saya. Satu, pengurusan ibadah, mahal ibadah. Jadi seperti Jumat tadi itu yang khotib, kemudian harian imam itu seluruhnya pelajar. Mau ada siapa udah nggak boleh, udah hak pelajar. Yang untuk berceramah itu, berkhutbah itu pelajar. Kemudian mengurus kepanitiaan, ya murid baru kedatangan itu semua kelas 12. Kemudian mereka per orang masuk ke dalam kamar kelas bawahannya untuk membina dia, karena pengalaman dia lebih awal. Baru ditambah pembimbing asrama. Dan ada pimpinan asramanya, mudabir namanya, itu bertanggung jawab langsung kepada saya. Itu bahasanya itu bukan akan dimulai climate change, El Nino.
bencana dunia, Kekeringan, panas. kekeringan. Mulai hari ini, saya tadi sudah menceramakan. Sudah. Inilah persiapan menyambut El Nino. Kita siapkan air. Ini 1 kilo ini, dalamnya 10 meter. Oh, belum jadi. Ya, Bro. Ini Sudah digali, sudah pasang apa namanya Turap. turapnya. Namun karena kemarin kena hujan terbengkalai, ini masih acak-acakan lah. Tapi sudah mulai ini sudah. Jadi kalau ini Pak terlaksana semua, inilah master plan-nya semua keseluruhannya Al Zaitun. Ya. Gitu. Kira-kira kalau perhitungan estimasinya itu, andai kan semua berjalan lancar sesuai dengan rencana. Ya. Estimasinya itu sampai tahun berapa Pak bisa ini rampung dan ini beroperasi? Intinya satu, saya potong cita-citanya, tidak boleh diselesaikan. Ya, berkelanjutan gitu ya, sinambung ya. Lah iya. Nanti kalau ini selesai tambah lagi. Oh gitu. Ya, yang penting jangan selesai. Kalau selesai Tidak boleh habis. selesai ya. Pengembangan harus jalan Iya. terus. So, ajaran ilahi katanya begini, apabila kamu sudah selesai satu pekerjaan, cari lagi pekerjaan yang lain. Makanya nggak akan selesai. Masjidnya itu sampai sekarang nggak selesai. Sudah 22 tahun berarti ya, 2 tahun 2000 letakkan dari ya, sampai sekarang belum selesai. Mengapa belum selesai? Yang penting jangan berhenti, kerja terus, berarti kan ada pekerjaan. Ya, ya. Ya. Nah, kemudian kurikulum, inti kurikulum kita adalah Sisdiknas. Intinya ya. Semua tuh di Sisdiknas. Jadi dari SD, SMP semua ini menggunakan sama. Seperti pendidikan bahasa, Mengikuti kurikulum pemerintah, kurikulum Pak, ya? pemerintah full, bukan ngikuti, full kami ambil. Cuma ditambah apa istilah muatan lokal. Ya, mau tambah Muatan lokalnya di sini malah kami lebihkan untuk tingkat misalnya tingkat SMP, SMA. SMA ini hanya 2 jurusan, MIPA dan IPS, dan nanti ada SMK, ini SMK-nya. Nah, ini tambahannya ada jurnalistik kami ajarkan, ada metodik didaktik. Walaupun bukan sekolah guru, tapi kita berikan metodik didaktik. Jadi diharapkan pelajar yang kita hantar tadi untuk jadi dirinya itu mampu berbicara secara baik menurut aturan bahasa dan mampu menulis secara baik menurut aturan jurnalistik. Jadi kita beri kebebasan. Jadi kalau udah mau jadi wartawan bisa, Sudah punya bekal ya. sudah punya bekal, ya. Berkomunikasi. Dia mau jadi guru sudah bisa, ada metodik didaktik. Kan kalau dulu ini kan adanya di PGA, SPG atau sekolah guru. Nah ini di sini kita sudah ajarkan. Yang artinya Pak, Muatan lokal bahwasannya ya. sistem kurikulum di Al Zaitun itu mengadopsi seluruhnya kurikulum Nasional, Sisdiknas. Sisdiknas, Dan bahkan ditambahkan ditambah muatan lokal. Muatan lokal. Nah inilah muatan lokal, ditambah bahasa, ceramah, muhadharah, belajar pidato. ya, soalnya kan berkembang di luar katanya ada Al Zaitun itu mendoktrin seperti itu kan. Nah ini pendidikannya kalau nggak didoktrin ya nggak mau belajar. Nah, maksudnya dianggap mendoktrin Iya. secara menyimpang. Pendidikan jasmani ada, malah mana pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Iya. Keluarga negara. Bahkan di sini santri setiap masuk belajar pertama itu menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Wajib 3 stansa. 3 stanza. Kalau karyawan pagi dan sore. Mahasiswa mulai belajar. Ini sama semua. Ini kegiatan anunya ada spesifikasi apa namanya pesantrennya. Biasanya ada istilah kitab kuning, ada. Karena itu kan biasa spesifikasi. Untuk pendalaman agama Pak ya. Ya, dalam agama. Nah, inilah kurikulum. Nah, ini terus kita lanjutkan ke sini. Ini tadi kita lagu 3 stansa, kita ini saja nanti pasti ditanya saya soalnya. Ini dijadikan doa. Iyalah memang. Jadi doanya kalau di kami kan biasanya di orang muslim itu Allahumma atau bagaimana semua termasuk keyakinannya masing-masing. Saya sekarang mengganti doanya ya ini. Jadi cukup doa, nyanyikan lagu Indonesia Raya sudah berdoa. Nah, mengapa? Disinilah Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Kalau ini kan sudah hafal semua. Di stansa 2, Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya.
Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semua. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Sama ke bawah. Jadi di sini Indonesia tanah yang mulia. Baru stansa 3, ini yang jadi geger sekarang nih. Tanah Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri menjaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Tidak akan ada, ya katakanlah Papua yang ingin itu, saya yakin tidak akan ada. Aceh yang mau memisahkan diri, tidak akan ada. Kalau kita selalu berdoa Indonesia utuh. Maka kalau mau tahu presiden paling sakti di Indonesia ya presiden di dunia yang paling sakti Indonesia. Mengapa? Ribuan pulau bisa dijaga oleh seorang presiden. Nah, disinilah ini doa yang kemarin menjadi geger sampai dengan hari ini, sampai saya dipanggil Barreskrim karena ini nih. Jadi saya sedang bercerita kepada anak-anak, Indonesia tanah yang suci. Untuk apa ingin mati di Mekah? Ingin mati di Mekah, bayar mahal-mahal, ya. Kok pengen matinya di Mekah? Lah Indonesia sendiri tanah suci. Mengapa tidak mati di Indonesia? Bukan haji, bukan dilarang haji. Haji kan rukun Islam. Diplesetin ya. Diplesetkan. Iya, diplesetin. Begitulah. Itulah ya Terus dasarnya. satu lagi yang kupasan sejarah saya. Ini kupasan saya. Satu tajam otaknya. Membaca, dikupas. Dari lagu ini dikupas oleh saya. Kata-katanya. Ya. Apa kupasan saya? Satu, Indonesia tanah berseri. Indonesia tanah mulia. Indonesia tanah suci. Ada 3 kriteria ini yang menjadi tempat di dunia hari ini, tempat peradaban, tempat turunnya atau beraktivitasnya para utusan Tuhan, Nabi dan Rasul. Itu di 3 tempat dunia, di timur, tengah katakanlah. Satu, yang namanya Yerusalem. Ya. Yerusalem itu tempat para utusan Tuhan. Ya. Semua ada di situ. Sulaiman, Daud, Ibrahim sampai di sana semua kumpul, titiknya di Yerusalem. Yerusalem itu di dalam Al-Quran itu dikatakan Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, namanya tanah suci. Jadi sebetulnya tanah suci bukan Mekah dan Madinah, tanah suci itu Yerusalem. Nah, Mbah Wage sudah menuliskan Indonesia itu tanah suci. Berani nggak Mbah Wage? Dia nulis, saya cuma ngomong kok, saya yang dikuyok-kuyok. Lah iya, Mbah Wage yang nulis ini. Usia 27 tahun waktu nulis ini. 28, 10, 28. Sumpah Pemuda. 1 Yerusalem. 2 Mekah. Hampir seluruh orang Indonesia mengatakan tanah suci. Tetapi simbolnya Mekah itu Baitul Haram. Kan kita mau ke Baitul Haram. Tanah mulia, haram itu al-haram itu mulia. Sebenarnya menurut data simbol, makanya nggak sesuai antara nama dan simbol. Namanya tanah suci kok simbolnya Baitul Haram. Mekah itu Baitul Haram. Tempatnya Nabi Ibrahim, Ishak, Ismail. Nah, Baitul Haram itulah tanah mulia. Mana tadi tanah mulia, stansa 2. Baru yang ketiga khusus untuk Nabi Muhammad di Madinah. Madinah itu namanya Madinatul Munawwarah. Munawwarah itu bercahaya, berseri. Tanah yang berseri. Nah, tadi tanah berseri. Indonesia, tanah yang tuh, tanah berseri. Jadi 3 tempat diwakili ada di Indonesia. Maka Indonesia wajar banyak penganut agama yang berbeda. Nah, ini